materi pembelajaran tentang pengantar pasar modal Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Yang kedua adalah konsep pasar modal Indonesia. Yang ketiga, peran, fungsi, dan manfaat pasar modal. Yang keempat, sejarah perkembangan pasar modal. Dan yang kelima, periode merger BEJ dan BES. Yang pertama, pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Pengertian pasar. Fungsi utama pasar pada dasarnya adalah membantu mempertemukan orang-orang yang membutuhkan barang dan jasa dengan orang-orang yang memiliki barang dan jasa tersebut. Dalam pengertian sempit, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun, pasar bukan hanya merupakan suatu tempat. Dalam pengertian yang lebih luas, pasar adalah proses transaksi atau kesepakatan jual beli antara pembeli dan si penjual. Kemudian jenis-jenis pasar. Yang pertama ada jenis pasar berdasarkan cara transaksinya. Ada dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Dan yang jenis kedua, jenis pasar berdasarkan wujudnya, ada dua juga. Yang pertama ada pasar nyata dan yang kedua yaitu pasar abstrak. Kemudian yang ketiga, jenis pasar berdasarkan model persaingannya. Ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan dan jumlah yang relatif seimbang. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna ini adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna tersebut, di mana salah satu pihak, penjual atau pembeli, relatif dominan daripada pihak yang lain. Akibatnya, pihak yang dominan dapat memengaruhi harga pasar. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ini terdapat 4 pasar. Yang pertama yaitu ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar oligopoli, yang ketiga pasar monopsoni, dan yang keempat yaitu pasar oligopsoni. Yang kedua yaitu konsep pasar modal Indonesia. Pasar keuangan dan pasar modal. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya dua pihak, penjual dan pembeli, untuk melakukan proses transaksi atau jual beli keuangan, yaitu pihak yang memiliki uang atau dana dengan pihak yang membutuhkan uang. Yang pertama yaitu ada pasar uang atau money market, adalah tempat bertransaksi jual beli produk-produk keuangan jangka pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Produk keuangan sering juga disebut sebagai surat berharga karena dapat diperjualbelikan. Contoh surat berharga pasar uang antara lain, yang pertama yaitu ada sertifikat Bank Indonesia, yang kedua sertifikat deposito, yang ketiga surat berharga pasar uang atau biasa disingkat SBPU, yang keempat surat berharga komersial, yang kelima call money, yang keenam repurchase agreement. Kemudian pasar modal capital market adalah tempat bertransaksi jual beli surat-surat berharga keuangan sekuritas jangka panjang, contohnya saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Kemudian yang selanjutnya ada pasar falas atau valuta asing, adalah tempat bertransaksi jual beli mata uang dari berbagai negara. Konsep pasar modal Indonesia. Perbedaan antara pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditas secara ringkas dapat dibedakan ketiganya dari jatuh tempo surat berharga, tempat transaksi, dan produk yang diperjualbelikan dari masing-masing pasar. Di pasar uang, umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Sementara di pasar modal, umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Jadi, kurang dari 1 tahun itu jangka pendek dan lebih dari 1 tahun itu jangka panjang. Adapun pasar komoditas tidak memperjualbelikan surat berharga, melainkan komoditas seperti kopi, karet, dan hasil bumi lainnya.
Dilihat dari tempat transaksinya, surat berharga di pasar uang umumnya dilakukan di bank, sementara tempat transaksi surat berharga di pasar modal dilakukan di bursa efek, sedangkan jual beli komoditas dilaksanakan di bursa berjangka. Jadi, sebenarnya apa sih itu pasar modal? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal atau capital market sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas. Perusahaan publik yang berkaitan dengan sekuritas yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Kemudian indikator pasar uang, pasar modal, dan pasar berjangka. Peran, fungsi, dan manfaat dari pasar modal. Yang pertama, peran pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut ada beberapa di antaranya. Yang pertama, sebagai sarana intermediasi keuangan. Yang kedua, sarana investasi. Yang ketiga, sarana penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang kelima, sarana indikator ekonomi negara. Fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau biasa disebut dengan investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Kemudian fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Manfaat dari pasar modal. Pasar modal juga memiliki sejumlah manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama bagi perusahaan, kemudian yang kedua sebagai kepada pemilik dana atau investor, dan yang ketiga yaitu pemerintah. Sejarah dan perkembangan pasar modal. Indonesia memiliki peran dalam sejarah lahirnya pasar modal pertama di dunia. Sejak lama, Indonesia atau Nusantara dikenal sebagai produsen rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasaran dunia. Masuknya Belanda ke Nusantara melalui VOC menjadi cikal bakal lahirnya pasar modal lainnya di dunia yang hadir di Belanda. Inovasi Belanda ini kemudian diikuti oleh negara Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Pasar modal pertama di dunia. Alur perdagangan mulai mengalir deras dari Eropa ke Nusantara sejak abad ke-15. Komoditas andalan Nusantara yang bernilai tinggi seperti lada menjadi incaran para pedagang Eropa termasuk dari Belanda. Perusahaan Belanda berkeinginan mendapatkan rempah-rempah langsung dari bumi Nusantara. Atas saran Gubernur Jenderal Prince Johann Moritz von Nassau pada tahun 1606 sampai dengan 1679, tiga perusahaan besar di Belanda bekerja sama mendirikan Verenigde Ostindische Compagnie atau biasa disebut VOC. Perusahaan yang bertujuan mendapatkan rempah-rempah di bumi pertiwi pada tanggal 20 Maret 1602. Sejarah pasar modal di Indonesia. Transaksi saham di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1880. Namun, pada saat itu perdagangan saham tidak dilakukan secara resmi dan tercatat. Berdirinya Dunlop dan Coffee, perusahaan perdagangan komoditas dan sekuritas pada tahun 1878, dianggap sebagai cikal bakal pasar saham resmi di Nusantara. Momentum pendirian pasar saham di tanah air makin menguat saat kultur Maat Capit Gualpara, perusahaan perkebunan di Batavia, menjual 400 saham dengan harga 500 gulden per saham pada tahun 1892. Disusul
Head Centrum, perusahaan surat kabar dan dari Yogyakarta, menjual saham senilai 105.000 gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham. Kemudian pada tahun 1896, kemudian periode sebelum dan awal kemerdekaan, pasar modal di Indonesia secara resmi berdiri di Batavia, Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912. Bursa saham pertama di Indonesia itu merupakan cabang dari pasar saham Amsterdam atau Belanda. Di tingkat Asia, pasar saham Batavia ini merupakan yang keempat. Alasan pendirian bursa di Jakarta ini adalah untuk mendukung perusahaan-perusahaan Belanda, khususnya di sektor perkebunan yang tengah membutuhkan modal. Bursa Jakarta sempat ditutup karena adanya Perang Dunia I tahun 1914. Bursa Jakarta yang kembali beroperasi pada tahun 1918 mengalami perkembangan pesat. Melihat potensi tersebut, kota-kota lain lantas ikut mendirikan bursa. Bursa Surabaya resmi beroperasi pada tanggal 11 Januari 1925 dan Bursa Semarang berdiri pada 1 Agustus 1925. Tercatat, ada 250 sekuritas yang diperjualbelikan di bursa-bursa tersebut dengan total nilai saham mencapai sekitar 7 triliun rupiah. Bursa saham Surabaya dan Semarang terpaksa tutup karena terjadi resesi ekonomi dunia tahun 1929. Berikutnya, Bursa Jakarta menyusul tutup pada 10 Mei 1940 karena pecah Perang Dunia II. Sempat kembali dibuka pada 23 Desember 1940, Bursa Jakarta terpaksa berhenti beroperasi karena masuknya Jepang ke Indonesia. Pasca kemerdekaan, Bursa Jakarta kembali dibuka pada tanggal 3 Juni 1952 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 289737 Undang-Undang tanggal 1 November 1951. Pengelola bursa diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau disebut dengan PPUE yang beranggotakan bank negara dan swasta serta para pialang sekuritas. Guna memperkokoh dasar hukum operasional bursa, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 sebagai Undang-Undang Darurat tentang Bursa, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa pada tanggal 26 September 1952. Bursa Efek di Jakarta baru mulai bergairah saat pemerintah memutuskan menyederhanakan aturan deregulasi pada tahun 1987. Deregulasi ini dikenal dengan nama Paket Kebijaksanaan Desember 1987 atau Pakdes 1987. Deregulasi berikutnya yang kian menggairahkan bursa adalah Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 atau Pakto 88. Deregulasi ini intinya membatasi penyaluran kredit bagi perbankan yang dikenal sebagai aturan 3L, legal, lending, dan limit. Pemerintah lantas mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Desember 1988 atau Pakdes 88. Inti Pakdes ini adalah memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk membuka dan mengelola pasar modal. Berbagai paket deregulasi tersebut mulai memberikan hasil hingga akhir tahun 1989 tercatat ada 37 perusahaan yang mencatatkan sahamnya atau listed di BEJ. Berikutnya, berdiri berturut-turut 3 bursa baru, yaitu Bursa Efek Surabaya atau BES pada 16 Juni 1989 dan Bursa Paralel Indonesia atau BPI pada 2 April 1991 dan Bursa Efek Jakarta atau BEJ yang menggantikan peran Badan Pelaksana Pasar Modal Bapepam sebagai pelaksana bursa di Jakarta pada 13 Juli 1992. Kemudian periode merger
Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Efek Surabaya. Sekian, jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.